Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korbannya, kuasa iblis lawannya mau dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, Engkau sertai. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung, hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini. Haleluya, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, sepanjang hidupku dikasihi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dikasihi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Dosa Dede terus berdoa agar kita semua tetap sehat. Hari ini Dosa mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetap Melakukan yang Benar. Oh ya anak-anak, pernahkah kalian diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar? Contohnya, ada teman kalian yang ngajak kalian untuk nyontek saat ujian. Atau mungkin ada saudara yang mengajak kalian untuk berbohong kepada orang tua. Misalnya, kakak kalian berkata, "Dik, nanti kalau mama papa tanya jangan bilang-bilang ya."
wah kita diajak berbohong. Apalagi kalau hal itu disertai ancaman. Awas ya, kalau kamu lapor, nanti akan kami hajar. Atau kalau sampai papa mama tahu, kakak gak mau bermain lagi sama kamu. Anak-anakku, apa yang akan kalian lakukan jika diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar? Apalagi sampai mendapat ancaman. Lo sendiri mau ajak kalian semua untuk menyaksikan bersama kisah firman Tuhan, cerita dalam Alkitab, dalam bentuk video. Yuk kita saksikan bersama. Kisah Alkitab, Daniel Gua Singa. Ini adalah Daniel. Ia adalah seorang Yahudi. Ia menjadi tawanan di Babel sejak ia masih muda. Daniel mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Daniel berdoa 3 kali sehari dan selalu memohon Tuhan menolongnya. Daniel telah mengabdi di kerajaan Babel bertahun-tahun dan kepada banyak raja. Daniel mengabdi kepada Raja Darius, dan karena kebijaksanaannya, raja ingin menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Beberapa pejabat iri kepada Daniel, tetapi mereka tidak menemukan satu kesalahan pun pada Daniel. Karena Daniel orang yang setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Para pejabat yang iri berpikir bahwa satu-satunya yang dapat membuat Daniel dihukum adalah soal ibadahnya. Para pejabat itu menghadap raja. Mereka meminta raja mengeluarkan peraturan dalam 3 hari melarang semua orang memohon doa kepada dewa atau manusia lain selain raja. Yang melanggar akan dimasukkan ke dalam gua singa. Raja setuju dan mulailah peraturan itu dilaksanakan di seluruh negeri Babel. Mendengar peraturan itu, Daniel pulang ke rumahnya dan tetap melakukan apa yang biasa ia lakukan. Ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Daniel memohon agar Tuhan tetap menolongnya setiap hari. Para pejabat yang iri mendapati Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Mereka pun menghadap raja dan mengingatkan peraturan yang telah raja setujui. Mereka mengadukan Daniel dan mengatakan bahwa Daniel telah melanggar peraturan, berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Mendengar hal itu, sedihlah hati raja, dan raja mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Daniel. Bahkan sampai sore hari, raja masih berusaha untuk menolong Daniel. Pada akhirnya, raja memberi perintah untuk menghukum Daniel masuk ke dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel, "Kiranya Tuhan yang kau sembah menolongmu." Kemudian Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja pun kembali ke istananya dan berpuasa. Ia tidak mau dihibur, bahkan ia tidak dapat tidur. Keesokan harinya, raja pergi ke gua singa dan berkata, "Apakah Tuhan yang kau sembah sanggup menolongmu?" Daniel menjawab, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Tuhan telah mengirimkan malaikat untuk menutup mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak menyakitiku. Juga terbukti bahwa aku tidak melakukan kejahatan pada tuanku Raja." Raja bersukacita dan memberi perintah agar Daniel dikeluarkan dari gua singa. Kemudian raja memberi perintah agar para pejabat yang iri kepada Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel mendapat pertolongan Tuhan karena Daniel tetap melakukan apa yang benar. Nah, anak-anakku, bagaimana? Sudah lihat kan bagaimana Daniel tetap melakukan yang benar meskipun ia mendapat ancaman. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, dan yang lebih penting,
Daniel meminta pertolongan Tuhan agar tindakan yang ia lakukan tetap berkenan kepada Tuhan. Hasilnya, Tuhan menolong Daniel. Demikian juga dengan kita ya. Mari kita tetap melakukan hal yang benar, karena Tuhan akan selalu menolong semua anak-anaknya yang melakukan kebenaran. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk terus berbuat yang benar, meskipun akan ada tantangan yang kita hadapi. Jangan takut, tetap minta pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, pujian-pujian kami dan juga cerita yang sudah kami dengarkan Tuhan ada di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.